Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan pada pagi hari ini saya beri judul amputasi. Bapak Ibu tahu amputasi? Amputasi itu adalah istilah ketika salah satu anggota tubuh kita terpaksa diambil atau dipisahkan karena sesuatu. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 27, kamu semua atau kita semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Perselisihan dalam tubuh Kristus itu bukan sesuatu yang wajar. Sayangnya kita sudah terbiasa dengan kondisi ini. Padahal Tuhan sudah memberikan sebuah alat peraga kepada kita, bagaimana anggota-anggota tubuh kita itu saling bergantung satu dengan yang lain. Perselisihan itu seperti anggota-anggota di dalam tubuh kita ini saling berselisih, tidak mau bekerja sama. Nah, pagi hari ini kita akan belajar kebenaran ini dari Alkitab, yaitu kita belajar dari mata dan tangan. Perselisihan antara mata dan tangan ini ditulis di dalam Alkitab. Saya bacakan 1 Korintus 12 ayat 21a. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Apakah saudara pernah mengalami hal ini? Mata saudara berselisih dengan tangan saudara. Tentu tidak pernah, bukan? Suami istri adalah satu tubuh, seperti mata dan tangan, Demikian juga kita semua, jemaat gereja, orang yang percaya kepada Tuhan, itu adalah satu tubuh. Seandainya kita bisa menyadari kebenaran ini, tentu mulai pagi hari ini kita tidak akan berselisih lagi dengan anggota-anggota tubuh kita yang lain. Sayangnya iblis itu selalu berhasil memecah belah kita, membuat kita lupa bahwa kita ini satu tubuh, sehingga tubuh Kristus, gereja Tuhan, keluarga orang-orang percaya tidak bekerja sebagaimana seharusnya. Hidup kita ini seringkali, saya mau katakan, seperti orang yang diamputasi anggota tubuhnya. Apakah bisa hidup? Bisa. Tetapi tidak efektif. Sangat dirugikan jika salah satu anggota tubuh kita diamputasi. Nah, saya ingin menunjukkan pada pagi hari ini kepada saudara, seandainya, ini seandainya, kita berandai-andai mata dan tangan itu berselisih, mata kita dan tangan kita ini berselisih, nggak sepakat, nggak mau bekerja sama, apa yang akan terjadi? Suatu hari mata mengalami iritasi dan tangan enggan membantu mata. Maka yang terjadi adalah dua-duanya menderita. Kenapa? Karena mereka satu tubuh. Sebaliknya sekarang, ketika tangan
harus mengerjakan sesuatu, tetapi mata enggan membantu, ya, matanya merem, ya, nggak mau melek, nggak mau kerjasama, maka pekerjaan itu juga pasti berantakan. Siapa yang rugi? Mata ikut rugi, karena termasuk di dalam tubuh. Begitulah yang seringkali terjadi di dalam hidup kita. Kenapa hidup kita sekarang ini terbatas gitu ya? Karena mungkin ya salah satunya kita ini berselisih dengan anggota tubuh yang lain. Orang-orang percaya lain. Keluarga, suami, istri tidak bisa kerja sama. Ya, akibatnya semua berantakan, bukan? Saya ingin bacakan satu ayat lagi di dalam 1 Korintus 12 ayat 26. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Ini yang benar. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Ini realita ya di dalam tubuh kita. Ya, seharusnya menjadi realita di dalam sebuah gereja, di dalam sebuah keluarga, ya hubungan suami dan istri. Ya. Jadi seperti inilah sebenarnya yang terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Suami istri tidak sepakat, gereja Tuhan tidak sepakat, maka semuanya menderita, semuanya dirugikan. Ya. Apalagi jika terjadi perpisahan. Ya, Bapak Ibu perhatikan hal ini. Ya. Seringkali kita berselisih, bukan? Di dalam gereja, mungkin di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, rumah tangga. Ya. Itu sudah sangat merugikan, apalagi jika terjadi perpisahan, perpecahan. Itu sama halnya dengan tubuh kita ini diamputasi. Ya. Bapak Ibu coba lihat di dalam dunia kedokteran ya, istilah ini, diamputasi. Ya, seringkali itu kalau kita punya penyakit diabetes atau gula, dan terjadi luka misalnya di tangan atau di kaki, ya terpaksa ya kaki ini harus dipotong, diambil, diamputasi supaya tidak menyebar ke bagian tubuh yang lain. Ya, ya semuanya menderita kerugian. Anehnya kita ini merasa baik-baik saja ketika kita berselisih dengan suami atau istri, ya rekan-rekan sepelayanan atau siapapun, kita merasa baik-baik saja. Ya, padahal jelas ini bukan sesuatu kondisi yang baik. Seandainya ya mata dan tangan bisa sepakat, ya, seperti tadi saya contohkan ya. Betapa hebatnya tubuh kita. Mata bekerja sama dengan tangan. Ya, betapa hebatnya ya semua yang dikerjakan. Ya, seandainya suami istri bisa sepakat mulai pagi hari ini, betapa hebatnya keluarga itu. Seandainya jemaat Tuhan bisa sepakat, betapa hebatnya GBDI Lembadiyeng. Kan itu saya mendorong, ayo mulai pagi hari ini sadari kebenaran ini dan mulai sepakat satu dengan yang lain. Ya, selamat pagi, ya, salam sepakat. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami mengucap syukur. Mulai pagi hari ini kami mau belajar sepakat, kami mau berkomitmen untuk sepakat dengan anggota-anggota tubuh yang lain. Orang percaya, keluarga, suami istri sepakat. Dan apa saja yang kami minta, Bapa di sorga mengabulkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji